Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وذرية صالحة. أما بعد, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat besar pada pagi ini kepada kita. Kita kembali bisa menghirup udara segar, kembali kita bisa bersama-sama mengawali hari kita dengan ibadah salat subuh. Kemudian kita duduk sejenak belajar bagaimana baginda kita sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dan mengajarkan kepada kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan majlis ini diberkahi Allah, diliputi oleh para malaikat-malaikatnya, senantiasa dikucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sanjungan pujian dari Allah Tabaraka wa taala di hadapan para makhluknya. Kita mengucapkan salat dan salam kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada para sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada pembahasan pagi ini, yaitu tentang bagian akhir daripada ibadah salat kita. Setelah kita tasyahud al-awwal dan kemudian kita melanjutkan rakaat kita, menyempurnakan rakaat ketiga, kemudian yang keempat. Pada rakaat yang keempat kita membaca at-tasyahud ats-tsani, dan pada bacaan salawatnya yang sebagaimana kita bahas, di mana kita tidak membaca sayyidina sebagaimana hadisnya warid dari Nabi pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Dan selawat ini disebut dengan selawat Ibrahimiyah, dan inilah bentuk selawat yang paling sempurna untuk kita baca. Lalu pada bagian terakhir setelah at-tasyahud ats-tsani, maka kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah, berlindung kepadanya dari empat perkara, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah, a'udzubillahi min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal.
ini 4 hal yang mesti kita minta kepada Allah di akhir salat kita sebelum kita salam. Bahkan sebagian ulama mewajibkan karena ini perintah Nabi. Sebagaimana kita sebutkan kemarin tentang kisah Tawus, di mana ya'mur ma lam yata'awwadh billahi min hadhil arba' bi'adati salati kama amara ibnahu bidzalika. Beliau saking memahaminya perintah Nabi ini, maka dia meminta kepada siapapun yang tidak membaca doa ini sebelum salam, maka dia meminta untuk mengulang salatnya sebagaimana dia lakukan itu kepada anaknya. Betapa pentingnya 4 doa ini untuk kita minta kepada Allah dan kita berlindung kepadanya. Falladhi yanbaghi lak, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang pantas bagi kita adalah alla tad'a ta'awudha billahi min hadzal arba'. Tidak boleh kita meninggalkan 4 ini. Lakukan baca sebelum salam. Lima fin najati minha minas sa'adati fid dunya wal akhirah. Kalau kita selamat dari 4 hal tersebut, azab jahannam, azab kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Masih Dajjal, maka selamatlah kita dan bahagialah kita di dunia dan di akhirat kelak. Kenapa ini penting? Wa hadzal haditsu, kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, hadzal haditsu dalilun ala ta'akkud ta'awudhu min haulil arba'. Hadis ini merupakan sebagai bentuk dalil tentang kuatnya, pentingnya kita berlindung dari 4 perkara ini. Wa amal wujub fa ba'id. Ini adapun hukumnya wajib, kata beliau, sebagian ulama mengatakan itu adalah jauh dari yang disebutkan. Wa akthar ahlul ilmi ala annahu sunnatun wa laysa biwajib. Ini sebagian ahli ilmu mengatakan hal ini sunnah untuk dibaca, bukanlah wajib. Lakinnahu min a'zamil adhkar allati takunu fi salati. Dia adalah seagung-agung zikir, sebaik-baik bacaan yang mesti kita baca dalam salat kita. Ini subhanallah, Nabi mengajarkan ini, tentulah ada kedudukannya, kepentingannya, ya, manfaat yang sangat besar. Apa saja manfaatnya? Wa min manfaati annaka fi qawlik wa min fitnatil masih dajjal tasta'inu min ad-dajjal al-akbar. Engkau berlindung dari dajjal yang besar. Wa indaris fi isti'adzika min ad-dajjal al-akbar isti'adzatuka min kulli dajjal asghar yakunu qablah. Artinya, sebelum dajjal yang benar-benar yang disebutkan Nabi di akhir zaman, dan itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat, yang akan berkeliling ke seluruh dunia dan akan memukau, bahkan membuat orang-orang yang beriman yang lemah imannya murtad, karena Allah berikan kepadanya fitnah yang besar. Tapi orang-orang yang kokoh imannya, yang kuat, yang akidahnya benar, ya, yang amalannya benar, insya Allah Allah akan selamatkan dia. Maka caranya kita berdoa dari Allah, berdoa kepada Allah, berlindung kepadanya dari fitnah ini. Dan ataupun kita akan selamat dari fitnah dajjal yang kecil. Hal ini disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab Minhajus Sunnatin Nabawiyah, wa Syuyukhina Abdul Rahman Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala fi Majmu'il Fawaid juga menyebutkan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, فَهَذِهِ الْإِسْتِعَازَةُ مَنْفَعَتُهَا عَظِيمَةٌ. Berlindungnya kita dari 4 perkara ini manfaatnya sangat besar. Ini induk-induknya musibah ini. Dan kalau kita selamat dari 4 ini, maka bahagia itu adalah sesuatu yang menjadi janji Allah untuk kita. Sebagaimana orang yang pertama, setelah dia melewati fase dunia ini, dia akan melewati alam barzakh. Maka di situ sudah akan mendapatkan nikmat
bagi orang-orang yang taat, mendapatkan berbagai kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan amal saleh. Betapa lama dia di alam barzakh nanti kalau dia mukmin, beriman, sebagaimana Nabi mengatakan as-sadaqatu nur, bahwa sedekah itu akan menjadi sebuah cahaya, ya, dan salat akan datang kepadanya, ibadah puasa juga akan datang kepadanya, dan seluruh kebaikan itu akan dirasakan jazanya sebelum datang hari, sebelum nanti dihisab oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat kelak. Sesungguhnya mereka yang sudah meninggal dunia telah merasakan kebaikan yang dulu mereka lakukan ketika di dunia, dan telah juga merasakan keburukan dan kemaksiatan yang dulu mereka rasakan lakukan di dunia. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Setelah hari kiamat kelak, kita akan dibangkitkan Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, dan kemudian ditimbang segala amal catatan kebaikan kita. Kemudian sampailah seseorang akan melewati sebuah sirat yang terbentang di atas neraka menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Lalu jika kebaikannya melebihi daripada kemaksiatan, maka dia akan selamat dan akan masuk ke dalam surga. Namun ada orang-orang yang diuji Allah, dia dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka Jahannam. Dan kondisi orang yang sedang melewati sirat itu bermacam-macam. Ada orang yang seperti kilat menyambar, dan ada orang yang berjalan kaki, dan ada orang yang berlari, dan seterusnya. Maka ini semua adalah sesuatu yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah dari siksaan kubur dan dari siksaan api neraka. Wala yanbaghi lil 'abdi an yaghfal anha, tak boleh kita lalai. Lima fil isti'adati min al-iltija' wal i'tisam ila Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada perlindungan bacaan doa yang kita baca adalah bentuk di mana kita berpegang teguh, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bacaan kita bersandar kepada Allah semata agar kita selamat dari 4 perkara tersebut. Wa hazil umur, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, perkara-perkara ini min a'zam ma yajri al-'abd, ada hal yang besar yang terjadi, yang berlaku pada seorang. Faltija'uhu ila Allah, dan bergantungnya dia, bersandarnya dia kepada Allah. Wa'tisamuhu bihi min ahamil muhimmat, adalah perkara-perkara yang penting. Jadi hal yang paling utama untuk kita sandarkan diri kita, yang kita minta kepada Allah penjagaan atas diri kita, yang kita mohonkan keselamatan untuk diri kita dari 4 perkara ini. Selamat dari azab kubur, selamat dari azab jahannam, selamat dari fitnah kehidupan dan kematian, dan selamat pula dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Inilah, kata beliau, min ahammil al-muhimmat. Kemudian ba'da hadhihi al-isti'adzah, setelah isti'adzah ini kita baca, perlindungan ini kita baca, yas'alullah ta'ala bima ahabba min khairid dunya wal akhirah. Lalu apakah setelah doa isti'adzah itu, setelah isti'adzah itu kita baca, apakah boleh kita meminta kepada Allah dengan doa-doa yang lain, dengan permintaan-permintaan yang lain? Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, na'am, ya, yas'alullah azza wa jal bima ahabba, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah dari apa yang ia inginkan, min khairid dunia wal akhirah, dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Minta kepada Allah azza wa jal. Artinya, bolehkah kita membaca doa lain selain doa perlindungan dari 4 perkara ini? Boleh. Ya, boleh. Dalam riwayat yang lain kita juga pernah mendapatkan Nabi SAW mengajarkan salah satu doa kepada Mu'adz ibn Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatika. Kita minta kepada Allah agar kita bisa mengingatnya,
bersyukur kepadanya, dan menjadi melakukan ibadah yang paling baik, ya, menjadi ibadah yang maksimal yang kita lakukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta anak-anak yang saleh, minta keturunan-keturunan yang saleh, minta keberkahan dalam kegiatan, dalam usia, dalam umur, dalam rezeki, dan banyak hal. Silakan. Maka inilah yang Nabi berikan kepada kita, sebuah kesempatan, sebuah peluang yang tak boleh kita tinggalkan ini. Orang beriman menikmati doa-doa dalam salatnya. Orang beriman menikmati munajatnya dalam ibadah salatnya. Wa man kariha minal fuqaha'i du'a Allah azza wa jalla syai'an minad dunya fi hadzal mahal fa huwa dha'ifun kama sayunabba alaihi al-musannif. Adapun ada di antara para fuqaha yang mengatakan tidak dianjurkan kita meminta dalam salat itu perkara dunia, hal ini tidaklah sesuatu yang kuat, bal akan tetapi sesuatu yang lemah. Boleh kita meminta, bukan berarti kita tidak boleh minta rezeki, minta apa lagi, minta kemudahan, kebaikan di dunia ini boleh. Adapun orang yang mengatakan tidak dianjurkan, hal ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin fa hadza huwa dha'ifun, perkataan yang lemah. Setelah doa kita baca, maka kemudian kita qala al-musannif rahimahullah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa ba'da dzalika, setelah doa-doa itu kita baca, setelah tasyahud tsani kita baca, kemudian doa kita baca, wa ba'da dzalik tusallim, apa? Mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wa an yasarika assalamualaikum warahmatullahi wa bihadza tantahi shalah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dengan mengucapkan salam ini maka berakhirlah salat. Maka salat itu kata para ulama diawali dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Awali dengan takbir, ditutup dengan taslim. Maka dalam bab ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Idza sta'azta min aulaikal arba'", jika engkau telah berlindung kepada Allah dari 4 perkara tadi, "Thumma da'awta Allah azza wa jalla bima ahbabta fa innaka ba'da dzalika tusallim." Kemudian setelah itu kita berdoa, dan setelah berdoa kita baca, kita bersalam. Maka kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Setelah itu kita mengucapkan dalam bab ini, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam ucapan beliau di sini, wasifatul manqulah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taslim anwa'. Adapun bentuk-bentuk salam ketika mengakhiri salat itu ada beberapa bentuk. Ya. Yang sahih ada 2. Nah, ini yang jadi imam ataupun kita yang salat sendiri, bentuk-bentuk salam ada 2. Yang pertama, ucapan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah ke kanan, ya, dan itu seiring sebagaimana nanti dijelaskan di sini. Jangan muka kita masih menghadap kiblat, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah baru kita ke kanan, tidak, tetapi ikutkan perkataan kita dengan perbuatan seiring. Di assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, cukup mengatakan assalamualaikum kanan dan assalamualaikum tanpa menambah warahmatullah. Adapun tambahan di sini jelaskan wabarakatuh. Apakah kita tambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kata beliau begini, ya, amma ghair hadhil alfaz, arti maksud lafaz yang di atas tadi, ka ziyadati wabarakatuh fil ula atau ziyadati wabarakatuhu fil thaniya, aqulu أو قول السلام عليكم ورحمة الله في الأولى والاقتصار على السلام عليكم في التسليمة الثانية
Fadhis sifat la taswa an-nabi SAW. Jadi tidak ada. Kata beliau, cukup mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nah ini cukup dua itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi, kata beliau, ayu asirul musalli fi salamihi baina harakatihi wa qawlihi, seiring antara ucapan dan perbuatan. Nah itu dia. Amma ma yaf'aluhu ba'dul a'immah, ya ada sebagian orang mengatakan mukanya wujuhum qibal al-qiblah, masih ada kiblat, dia sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, fa hadza khilafus sunnah, kata beliau. Fa hadza khilaf as-sunnah. Oleh karena itu ini perlu kita untuk bahas, ya. Wa ma ba'dul a'immah jazakallahu khairan alladhi yabqa ahaduhum fi taslimihi daqiqatan aw akthar, fa hadza khilaf as-sunnah al-waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam kama fahimaha as-salaf faqalu at-taslim hadab. فالعمل بما كان عليه السلف أولى من مثل هذا التمطيط والتمديد الذي لا دليل عليه. Inilah artinya pembahasan kita, bahwa setelah kita baca tahiyat dan kita doa, lalu kita mengucapkan salam, dan bentuk salam yang sudah kita bahas seperti yang kita sebutkan tadi ada dua, assalamualaikum warahmatullah, dan itu diikutkan antara perbuatan dan ucapan kita, dan begitu pun kita mengucapkan salam ke kiri kita mengikutkan ucapan dan perbuatan kita sama. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah berkahi dan mudah-mudahan amalan salat kita semakin mendekati kepada kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.